guys, kita masih ngobrol tentang episode Sampar dari Albert Camus dan kita masih bersama Romo Haryatmoko. Wah. Romo, ini sekarang kita akan ngomong sesuatu yang sedikit agak beda dengan Sampar, tetapi ini tentang keahlian Romo. Romo kan sekarang ini dikenal sebagai ahli post-truth gitu ya. Nah, kita ngomong tentang post-truth dan media sosial yang seringkali yang muncul adalah hoax. Dan ini adalah apa ya? Jadi emosi itu dan keyakinan pribadi menjadi lebih kuat daripada fakta objektif itu. Nah, dalam konteks post-truth ini lalu seringkali yang muncul juga menimbulkan konflik dan ketegangan karena hoax-hoax yang tidak benar ini. Pertanyaannya adalah bagaimana kita memproduksi informasi dan juga kritis di era informasi digital ini, mengedepankan informasi-informasi yang mendidik, yang memberi harapan, tapi bukan malah yang menebar ketakutan dan pesimisme. Gimana Romo menjawab hal-hal semacam ini sebagai ahlinya post-truth? Jadi post-truth itu kan sebetulnya pertama kali itu ya, itu kan dilontarkan oleh Steve Tejcik ya, seorang jurnalis ya. Steve Tejcik itu seorang jurnalis yang menulis artikel tahun 1992 di Nation itu setelah terjadinya skandal Watergate, Iran Contra dan skandal-skandal lain. Intinya apa? Intinya dia mengkritik bagaimana politisi itu cenderung mengabaikan kebenaran. Kebenaran tidak lagi menjadi ukuran pemaknaan gitu loh. Itu yang maka sering-sering dikatakan fakta objektif itu kalah pengaruhnya daripada emosi dan keyakinan pribadi. Maka pada post-truth itu, era post-truth itu orang banyak bermain pada emosi. Ya, tidak peduli lagi fakta objektif. Mengabaikan rasionalitas gitu. Sehingga hoax-hoax itu bahkan oleh mereka diterima seperti kenyataan, sejauh itu sesuai dengan keyakinan ideologi masing-masing, itu akan diterima, di forward. Nah, ini yang bagi kita melihat bahwa di sini kebohongan itu menjadi tidak ada aspek pertanggungjawaban moral lagi. Kebohongan seperti hanya dianggap sebagai salah memilih kata, ya itu. Sehingga pencitraan itu menjadi sangat utama. Bahkan dikatakan oleh Asosiasi Psikolog Amerika, mengapa remaja paling populer adalah remaja yang sering bohong? Karena orang hanya ingin selalu tampil yang terbaik. Ya, yang terbaik. Itu yang membuat orang suka mau berbohong. Dan ini dikaitkan dengan politisi. Maka disinilah kita bisa lihat bahwa berbohong di sini bisa macam-macam. Kalau yang kebohongan karena terdesak setelah melakukan kesalahan, ya kita tidak bisa mengatakan bahwa itu sesuatu hoax. Tetapi ketidaktahuan yang disengaja tapi disebar itu termasuk hoax. Berbohong dengan maksud untuk menipu dan memanipulasi itu adalah hoax. Berbohong itu penipuan diri dan delusi. Kadang-kadang orang yang berbohong pun lama-lama menjadi percaya bahwa kebohongan itu kebenaran orang yang melontarkannya itu sendiri. Nah, disinilah maka kita akan melihat bahwa sebetulnya post-truth itu iklim sosial politik di mana objektivitas dan rasionalitas kalah oleh emosi dan keyakinan ideologi. Meskipun fakta mengatakan sesuatu yang lain. Dan disinilah kita akan melihat mengapa. Orang akan bertanya, loh sejak dulu kan banyak orang itu yang bohong. Apa bedanya dengan post-truth? Kebaruannya, post-truth ini berkembang di masyarakat informasi yang tidak puas, kecewa terhadap politik. Jadi reaksi yang tidak terkontrol lagi karena adanya media sosial. Kebenaran tidak dibantah, tetapi kebenaran dijadikan nomor 2. Prioritasnya apa? Bagaimana prasangka negatif itu diintensifkan dengan memanipulasi emosi masyarakat. Ini yang saya kira menjadi baik.
dan menekankan sensasi. Bukan lagi etik informasi atau etika komunikasi yang penting, tapi yang penting sekarang itu viral ukurannya. Teknologi ini mengubah menjadi prioritasnya adalah viral. Ya. Lalu disinilah kita melihat kondisi masyarakat yang informasi. Karena luasnya akses konten informasi, masyarakat bisa membuat informasi sendiri, ya, Facebook, Instagram, Twitter, semuanya itu dimungkinkan. Lalu ketika demokratisasi media dan jurnalisme warga, itu dimungkinkan. Jadi jangan pernah mengatakan bahwa hoax itu hanya untuk orang bodoh. Tidak benar. Orang pintar banyak yang termakan oleh hoax karena keyakinan ideologinya. Maka disinilah yang perlu kita lihat perbedaan itu untuk bisa melihat bagaimana kita menghadapi banalisasi kebohongan. Dalam situasi corona ini, banyak hoax yang beredar. Ajakan supaya kita kembali untuk menjadi kritis, menyaring, tidak segera forward suatu berita itu. Ya. Karena apa? Kita harus sadar, post-truth ini berkat teknologi digital berkembang cepat. Tetapi yang diubah bukan hanya bagaimananya, tapi yang diubah itu juga siapa kita. Ya. Itu kan ada cerita, malam-malam sampai jam 2 pagi, seorang istri nggak bisa tidur, kelisian terus itu. Nah, suaminya kan bingung, "Ma, ada apa nggak bisa tidur?" "Papa nggak tahu apa. Tadi saya mengunggah Instagram, belum ada yang like." Ya, jadi bagaimana kita bisa melihat bagaimana ini menjadi mengubah kita. Ya, mengubah diri kita. Dengan kata lain, kita juga harus menyadari bahwa ini bukan hanya sesuatu alat yang berubah, tapi diri kita juga mengubah. Dan disinilah menjadi banalisasi pencitraan, banalisasi kebohongan. Dan di sini masa corona ini tidak mendidik hoax itu. Orang ingin memberi pendapat, tapi sebetulnya itu kebohongan. Pertanyaannya, mengapa kebohongan itu memikat? Karena si pembohong berbicara, bertindak, mengikuti harapan yang dibohongi. Itulah mengapa kebohongan itu memikat. Ya. Dengan kata lain, itu istilahnya kalau dalam bahasa itu ada 3 aspek. Locutionary, illocutionary, perlocutionary. Locutionary itu makna. Setiap pernyataan ada makna atau maksudnya. Illocutionary itu implikasi bagi yang mengatakan. Ya, kalau saya mengatakan besok akan datang, pernyataan saya benar kalau saya besok datang. Saya akan setia, itu berarti juga karena saya setia. Jadi itu illocutionary. Tapi yang berbahaya yang perlocutionary. Itu dampak bagi pendengarnya. Ya. Itu adalah dampak bagi pendengarnya bagaimana itu mereka akan mendengarkan. Kalau saya menceritakan yang sedih, Anda menangis, itu perlocutionary. Kalau saya menceritakan sesuatu yang lucu, Anda tertawa, itu perlocutionary. Tapi maaf, yang pinter perlocutionary itu biasanya apa? Sales. Bisa membujuk. Politisi. Dan juga playboy. Ya. Playboy itu perlocutionary ya toh? Ya, kalau sedang pacaran ya toh? Kalau pacaran gitu tuh kan biasanya playboy, lalu kan ceweknya bertanya, "Kok sudah pacaran 3 tahun, kamu nggak pernah mengatakan aku cinta padamu?" Cowok playboy biasanya mengatakan apa? "Apakah kamu ingin aku seperti cowok-cowok lain?" Wah, hebat ya toh? Ya. Tapi nanti setelah 6 tahun pacaran ditanya, "Gimana ini, kita serius enggak untuk ke jenjang perkawinan?" "Loh, pernahkah saya mengatakan aku cinta padamu?" Nah, ya toh. Ya, jadi illocutionary biasanya lemah. Jadi orang pewarta ini hati-hati, kita juga apakah dia bertanggung jawab atas apa yang dia beritakan dan dia nyatakan. Apa dampaknya bagi orang lain itu harus diperhitungkan gitu loh. Ya, maka kadang-kadang kan kalau kita itu penyair itu pintar memilih kata yang mempunyai dampak kepada pendengarnya ya toh. Coba kalau umpama orang eksakta itu kalau pacaran keluar malam-malam ya toh. Ada langit biru, ada bintang. Lalu diem aja, ceweknya tanya, "Kok sejak tadi kamu diem aja?" Nah, kalau orang eksakta mengatakan, "Saya sedang mikir mencari rumus menghitung bintang."
Nggak romantis sama sekali. Kalau penyair atau orang jurusan sastra ditanya pacaran lu kok sejak tadi kamu diam aja kenapa sih? Jawabannya apa? Memikirkan engkau, hanya diamku yang paling berharga. Ya ini adalah perlekusenere, ini perlekusenere. Ya dari joke ini saya hanya ingin mengatakan bahwa jangan mudah terpesona oleh indahnya kata, bagusnya berita atau informasi yang dikemas dengan kata-kata yang indah, yang mempesona kita, tetapi tidak ada isinya. Kita diajak untuk memverifikasi, adakah kesatuan antara kata dan perbuatan itu? Adakah sungguh-sungguh verifikasi fakta itu kita lakukan? Itu. Ya. Saya pernah mendengar yang selalu kuat dari McLuhan itu yang mengatakan bahwa medium is a message. Apakah ini ada kaitannya dengan hal? Ada. Jadi medium is the message itu mau dikatakan bahwa seakan-akan medium itu sendiri menjadi sangat penting. Saya minta maaf sebetulnya dengan saya memberi ceramah ini juga dengan banyak joke-joke ini menjadi apa yang dikatakan McLuhan benar. Medium is the message. Meskipun kontennya bagus, tapi kalau cara penyampaiannya tidak menarik, yang bagus itu tidak sampai. Itu medium is the message. Maka kita juga diajak untuk menggunakan sarana, prasarana, ya, rasa humor kita, kemampuan kita untuk menyederhanakan sesuatu, itu menjadi sangatlah penting. Medium is the message, ya. Tetapi kita juga harus melihat dalam post-truth itu medium is the message, kita juga hanya terpesona pada mediumnya, itu berbahaya. Ya. Lalu kontennya sendiri tidak sampai, kita tidak bisa menangkapnya. Dan di dalam banyak itu sekarang dengan berita-berita itu yang percek-percek atau aksesorisnya itu menjadi lebih banyak, tetapi kontennya tidak bisa ketemu. Tetapi seakan-akan itu sendiri sudah menjadi pesan. Nah itu kita bisa mencoba menganalisis, mengulitinya dan sebagainya. Baik, terima kasih Romo Moko. Kita udah ngobrol panjang dari Albert Camus, Lapes, dan juga sampai post-truth. Jadi ini kita bersyukur bahwa Romo Moko ada di sini. Terima kasih sekali lagi, guys. Sama-sama. Ini Romo Moko ini paket komplit, jadi saya sampai speechless. Jadi cirinya orang pinter itu adalah nanti sampai pewawancaranya kewalahan untuk menyimpulkan. Karena kalau menyimpulkan berarti harus mengembalikan seluruh pikiran dari awal sampai akhir. Maka silahkan disimpulkan sendiri, dan saya kira kita sungguh mendapat banyak inspirasi dari obrolan dengan Romo Haryatmoko ini. Maka Romo terima kasih sekali lagi. Terima kasih Romo Murti. Ya, selalu saya juga berterima kasih pada Fakultas Teologi Weda Bakti yang mendukung acara ini dari Universitas Sanata Dharma. Lalu juga Jesuit Insight, ini suaranya kita beri tepuk tangan. Dan juga studio audiovisual Puskat tentu saja kami dan kru, dan ada direkturnya di sini Romo Isworo, ada Bu Elis juga di sini. Terima kasih banyak. Dan kita jumpa lagi dalam episode-episode selanjutnya. Terima kasih.